Pemirsa, bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi silaturahmi Idul Fitri agar tetap lancar? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak. Ya, ini kan silaturahmi via daring yang dihimbau oleh semua pihak khususnya dari pemerintah. Nah, menjadi solusi ketika dilarang mudik lebaran tentunya untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19. Lalu bagaimana langkah konkret dari Kominfo sendiri agar silaturahmi via daring ini lancar dan tidak terkendala jaringan? Baik, yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ada beberapa. Minimal ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan bandwidth. Jadi ketika Ramadan dan Idul Fitri sejak bertahun-tahun yang lalu pasti ada lonjakan bandwidth atau penggunaan internet di tengah-tengah masyarakat. Seperti Ramadan tahun ini saja ada lonjakan bandwidth sebesar 4-10% di berbagai operator seluler yang kita miliki. Nah, lonjakan bandwidth atau lonjakan penggunaan internet ini jika tidak dikelola dengan baik, maka masyarakat akan kesulitan atau mengalami penurunan kualitas koneksi internet. Nah, yang dilakukan oleh Kominfo, baik di masa Ramadan maupun di masa Idul Fitri yang kita rayakan secara virtual ini, kami memastikan adanya layanan yang tetap prima untuk setiap operator seluler yang ada. Sehingga dengan bekerja sama dengan operator seluler, Kementerian Kominfo memastikan QoS, Quality of Service, kualitas layanan telekomunikasi tetap bisa dijaga dan juga mencukupi untuk traffic yang meningkat baik selama masa Ramadan maupun ketika kita harus berlebaran secara virtual. Yang kedua, yang penting juga adalah berbagai operator seluler sudah menyiapkan berbagai macam paket khusus untuk Lebaran dan Idul Fitri ini. Ketika kita mencanangkan tidak mudik, maka operator seluler memiliki kontribusi yang sangat besar, yaitu menawarkan berbagai macam paket khusus ataupun diskon paket layanan data yang ada di setiap operator seluler itu. Saya pikir ini sangat membantu masyarakat untuk bisa berlebaran secara virtual, Mbak. Ya, selain kerjasama dengan pihak provider, apakah juga sudah ada kerjasama yang dijalin dengan penyelenggara aplikasi seperti misalnya WhatsApp ataupun Zoom yang sering digunakan ketika silaturahmi daring ini? Ya, kalau spesifik terkait dengan kerjasama masa Lebaran memang tidak ada karena kita melihat bahwa seluruh aplikasi itu sudah bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kita selalu lakukan adalah memastikan aplikasi-aplikasi itu tetap aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Pemantauan kami lakukan termasuk memastikan bersihnya ruang digital di berbagai aplikasi tersebut. Selama masa Lebaran Idul Fitri pun Kementerian Kominfo tetap secara penuh 24 jam non-stop melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa ruang digital kita baik di media sosial dan platform digital lainnya itu bersih dari konten-konten negatif yang mungkin akan mengganggu atau merusak kekhidmatan dari Idul Fitri yang akan kita jalankan. Ya, lalu bagaimana dengan silaturahmi via daring di kawasan-kawasan dalam kategori 3T, terdepan, terluar, dan juga tertinggal? Apakah sudah terjangkau semua di sana dan juga terfasilitasi dengan baik nantinya? Nah, memang daerah 3T ini sebagian memang sudah terlayani oleh akses internet 4G, tetapi masih ada juga yang belum terlayani. Nah, kita sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu bagi 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau oleh akses internet 4G. 9.100 lebih diantaranya berada di daerah 3T memang. Dan untuk mendukung itu, maka kita lakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang harusnya selesai pada tahun 2032, kita akan selesaikan di akhir 2022. Sehingga kita melakukan percepatan selama 10 tahun. Ini sebetulnya bentuk komitmen yang nyata dari pemerintah untuk menghadirkan sinyal internet yang berkualitas di daerah 3T.
Iya, terakhir Mas Dedi, bagaimana peran Kominfo khususnya beberapa hari jelang Lebaran ini untuk memastikan masyarakat tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk di rumah saja, tunda mudik dulu dan gunakan teknologi sebaik-baiknya dengan silaturahmi secara daring ini? Berbagai hal yang kami lakukan untuk memastikan itu diantaranya adalah komunikasi publik yang menyeluruh, komprehensif, mulai dari jalur darat dan jalur udara kalau boleh kami sampaikan. Jalur darat adalah bersinergi dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan itu bisa diimplementasikan, misalnya melalui penyekatan-penyekatan, itu dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami, ataupun jalur udara juga bahwa kami memberikan edukasi melalui media sosial, melalui televisi, radio, dan lain sebagainya secara serentak. Bahkan setiap hari Kementerian Kominfo mengeluarkan himbauan melalui SMS Plus ke hampir seluruh pengguna handphone di Indonesia ini. Dan sebagai tambahan juga, Kominfo bersama dengan Kementerian Perdagangan memiliki program Hari Bangga Buatan Indonesia untuk mendukung masyarakat yang tidak mudik supaya bisa berbelanja secara online dan saling berbagi kasih sayang walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi bisa saling bertukar hamper, bingkisan, dan lain sebagainya. Ini ada diskon khusus yang disediakan oleh 72 platform e-commerce di Indonesia yang berlaku selama Hari Bangga Buatan Indonesia ini. Tentunya untuk memilih produk-produk dalam negeri, produk buatan Indonesia, kita tawarkan misalnya dengan ongkos kirim gratis sampai dengan 20.000 dan juga diskon sampai 90%. Baik, semoga seluruh masyarakat bisa memahami dengan betul dan sadar bahwa menunda mudik dan memanfaatkan teknologi secara digital dengan melakukan silaturahmi via daring ini lebih optimal dan lebih memberikan keselamatan, kesehatan khususnya di era pandemi saat ini. Terima kasih Mas Dedi Permadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.